Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika min adilla wa dhalla zilla wa zalla aw adrima aw dlama ajali zana alayya. Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada subuh yang diberkahi oleh Allah ini, ketika malaikat pembawa rahmat menebarkan rezeki dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama bisa melangkahkan kaki kita ke masjid, mengikuti sholat jamaah, kemudian mengikuti kajian, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan salat syuruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semuanya itu menjadi keberkahan dalam hidup kita, menjadikan kita senantiasa dinaungi oleh keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadikan hari kita menjadi hari-hari yang lebih baik lagi. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang keadilan salah seorang sahabat Nabi yang diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi kepala daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Adlu Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhu. Keadilan Abdullah ibn Rawahah. Abdullah ibn Rawahah ini adalah seorang sahabat Nabi yang kemudian di dalam perang Mu'tah beliau ini menjadi salah seorang syuhada. Abdullah bin Rawahah ini subhanallah ya, sahabat Nabi yang luar biasa. Ketika gugur sebagai syahid, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena ketika itu baginda Nabi Muhammad SAW dipertunjukkan oleh Allah dengan surganya Abdullah bin Rawahah. Jadi ketika masih di dunia, Rasulullah SAW sudah mendapatkan petunjuk dari wahyu memberitakan tentang surga Abdullah bin Rawahah. Meskipun dalam riwayat itu disebutkan bagaimana tentang Abdullah bin Rawahah dan juga dua sahabatnya yang lain. Dalam perang itu ada Ja'far bin Abi Thalib, kemudian ada Zaid bin Harisah yang merupakan anak angkat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana keadilan Abdullah bin Rawahah? Ketika itu Abdullah bin Rawahah setelah Khaybar ditaklukkan, Khaybar itu ditaklukkan oleh Nabi SAW pada tahun ke-7 Hijriyah. Jadi ditaklukkan pada tahun ke-7 Hijriyah, setelah peristiwa Suluh Hudaybiyah. Dan Khaybar ini adalah merupakan wilayah yang merupakan wilayah orang Yahudi yang dikenal dengan bentengnya yang sangat luar biasa, itu Khaybar. Nah, pada sisi yang lain Khaybar ini tanahnya Masya Allah subur ya. Karena itu pada saat perang Khaybar ini, orang munafik yang semula mereka tidak mau ikut dalam perang Hudaybiyah atau Suluh Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriyah, kemudian pada saat ada perintah perang Khaybar, mereka ingin ikut, tapi Al-Quran atau wahyu melarang
Rasulullah untuk mengizinkan mereka ikut. Nah ini, jadi biasanya kan orang itu kalau ikut berperang diizinkan, tapi ini tidak. Karena pada tahun ke-6, pada saat lagi susah-susahnya, ketika kaum muslimin membutuhkan dukungan mereka, pada saat perjanjian Hudaybiyah, di mana Rasulullah SAW berangkat ketika itu ke Mekah memakai pakaian ihram, karena memang tujuannya bukan untuk perang. Meski kemudian oleh Khalid bin Walid dihadang di perbatasan karena dianggap ini adalah upaya untuk peperangan, padahal Rasulullah SAW sama sekali tidak membawa senjata, bahkan memakai pakaian ihram. Bahkan Rasulullah SAW sudah menyiapkan skenario yang kedua. Kalau seandainya tidak diizinkan ihram, dengan tawafnya, dengan umrahnya, maka Rasulullah sudah menyiapkan hadiyu, sembelihan yang digunakan untuk membayar dam kalau seandainya harus melepas pakaian ihramnya. Itu yang dilakukan Rasulullah. Jadi sama sekali tidak ada tujuan perang. Tetapi sayangnya orang munafik itu, mereka dari awal memang entah karena sifat pengecut yang ada dalam diri mereka, akhirnya mereka tidak mau ikut dalam peristiwa Hudaybiyah ini. Nah, setelah mereka tidak mau ikut dalam peristiwa Hudaybiyah ini, meskipun Hudaybiyah itu kemudian tidak ada peperangan, yang ada adalah perjanjian damai, umrah pun tidak bisa karena Rasulullah SAW kembali lagi ke Madinah. Maka setelah sulh Hudaybiyah, begitu sampai di Madinah, Rasulullah SAW memobilisasi pasukan. Kemudian Rasulullah kembali lagi ke Khaybar. Pada saat mau berangkat ke Khaybar ini, orang munafik pengen ikut. Kenapa mereka pengen ikut? Padahal mereka ini biasanya kalau diajak berperang paling takut. Maunya kalau ada untung saja, mereka ingin menikmati keuntungan itu. Rupanya yang ada di pikiran mereka itu karena Khaybar itu adalah wilayah yang kaya raya. Jadi mereka berpikir nanti kalau mereka datang ke Khaybar dan kemudian pasukan kaum muslimin menang, dan menurut prediksi mereka pasti menang, maka mereka akan mendapatkan ghanimah yang banyak. Tapi kemudian Rasulullah SAW dengan wahyu yang diturunkan Allah melarang mereka untuk ikut berperang. Itu sebagai hukuman. Jadi orang-orang munafik ini dilarang untuk ikut berperang pada saat perang Khaybar, itu sebagai hukuman. Jadi ibaratnya kok enak gitu ya, itu tinggal giliran banyak ghanimah saja mau ikut, banyak rampasan perang mau ikut gitu. Jadi dilarang oleh Nabi pada saat perang Khaybar itu, mereka nggak ikut akhirnya, dan betul akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini cerita di balik Khaybar dan bagaimana kekayaan wilayah Khaybar itu. Nah, apa yang terjadi setelah Khaybar itu ditaklukkan oleh Rasulullah SAW pada tahun ke-7? Pada saat itu, setelah penaklukan wilayah Khaybar, karena perjanjian yang dilakukan oleh Nabi dengan mereka, setelah mereka takluk itu, maka wilayah itu, wilayah Khaybar itu, ada yang kemudian dibagikan kepada para sahabat. Tapi bisa dikatakan perkebunan macam-macam tadi itu ada yang kemudian menjadi hak ya dari negara, ya dalam hal ini adalah Rasulullah SAW. Nah, orang-orang Yahudi yang telah masuk di dalam wilayah kekuasaan Islam ketika itu, mereka diizinkan oleh Nabi. Maka di dalam hadis itu disebutkan, dan ini yang kemudian dipakai dasar oleh Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i menjelaskan tentang hukum muzara'ah.
Nah, itu nanti terkait dengan peristiwa Khaybar. Dalam hadis itu disebutkan kunna nasta'milu ahla Khaybar. Jadi kami menjadikan penduduk Khaybar itu menjadi amil, menjadi pekerja. Ya. Jadi kunna nasta'milu ahla Khaybar. Jadi kami menjadikan penduduk Khaybar itu menjadi pekerja. Jadi mereka itu mengelola, menggarap ladang yang telah ditaklukkan oleh kaum muslimin tadi, karena kaum muslimin kan mereka tinggal di Madinah. Bagaimana lahan yang ditinggalkan oleh mereka di Khaybar tadi? Maka yang mengelola adalah penduduk Khaybar. Terus penduduk Khaybar itu dibayar dengan apa? Dalam hadis itu disebutkan bizar'in, ya, wa thamarin. Jadi dengan zuru' dan dengan thamar. Zuru', nah ini yang kemudian dipakai dasar oleh Imam Syafi'i. Karena di situ digunakan kata zuru'. Zuru' itu dalam bahasa Arab itu adalah tanaman yang tanamannya itu bentuknya kayak padi gitu. Itu zuru'. Ya. Maka ada istilah muzara'ah, mazra'ah. Mazra'ah itu sawah, ya. Itu nanti beda dengan kebun. Jadi sawah itu beda dengan kebun kalau dalam bahasa Arab. Makanya hukum fikihnya beda nanti. Hukum fikihnya itu beda. Jadi yang satu mazra'ah itu sawah yang ditanami padi dan sebagainya, gandum yang kayak gitu, habub, ya, biji-bijian. Nah itu yang kemudian disebut dengan muzara'ah. Nah itu muzara'ah. Kemudian yang kedua adalah samar. Samar itu buah. Buah itu bukan lahir dari apa namanya, model padi dan sebagainya. Padi kan gak disebut buah, ya. Nah samar itu lahir dari pohon, berarti ada pohon. Nah kemudian dalam riwayat yang lain Aisyah menceritakan Nabi kalau panen Khaybar memberikan kepada kami, maksudnya istri-istri Nabi itu adalah buah-buahan dari hasil panen Khaybar. Nah jadi dalam hadis ini Khaybar itu wilayahnya khususnya untuk pertanian dan perkebunannya itu lebih dominan perkebunan menurut riwayat ini ketimbang pertaniannya. Jadi kalau dalam bahasa pertanian itu kan ada istilah tumpang sari. Nah, tumpang sarinya itu bentuknya itu adalah sawahnya itu apa namanya, tanaman dalam bentuk habub tadi itu. Tapi tanaman intinya itu adalah berupa pohon dan buah tadi. Nah ini yang dijadikan dasar oleh mazhab Syafi'i terkait dengan bolehnya muzara'ah, ya, apa namanya, bagi hasil pertanian itu. Yang kedua, ya, yang kedua itu adalah terkait dengan musaqat. Musaqat itu adalah hukum, ya, terkait dengan pengelolaan pohon dan buahnya tadi, di mana ada orang yang kemudian mengelola pohon, merawatnya, menyirami, mupuk dan sebagainya itu sampai kemudian dia menghasilkan buah. Ini yang disebut dengan musaqat kalau dalam bahasa Arabnya atau dalam bahasa fikihnya. Musaqat itu istilah, ya, yang diambil dari kata saqa yaski, ya, sikoyah yang artinya itu nyiram, ya, menyirami, karena memang biasanya pohon kan butuh disiram. Nah itu. Nah karena itu kemudian dari hadis itu ada dua pendapat terkait dengan masalah fikih, hukum muzara'ah dan hukum musaqat. Nah ini terkait dengan tanah Khaybar. Nah saya tidak akan membahas soal fikih itu, ya, terkait dengan tanah Khaybar tadi, tapi saya ingin memberikan gambaran seperti itulah kayanya tanah Khaybar. Seperti itulah kayanya tanah Khaybar, suburnya tanah Khaybar, ya. Nah setelah wilayah ini ditaklukkan oleh Rasulullah SAW, apa yang terjadi kemudian? Rasulullah SAW mengangkat sahabatnya yaitu Abdullah bin Rawaha untuk dijadikan sebagai wali atau penguasa atau kepala daerah di situ, ya. Jadi pada zaman Nabi itu pengangkatan kepala daerah nggak pakai pilkada, langsung ditunjuk oleh Rasulullah SAW, yang kemudian ini diikuti oleh para sahabat berikutnya juga begitu, ditunjuk oleh para khalifah. Jadi nggak ada pilkada waktu itu, ya. Ini
Dan terbukti sistem itu sangat luar biasa, ya kan? Itu efisien, efektif, nggak banyak biaya, ya, nggak perlu takut corona, ya, karena nggak perlu kumpul-kumpul dan sebagainya. Nah, itu cerita tentang Abdullah ibn Rawaha. Jadi beliau itu ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi apa? Kepala daerah untuk memimpin wilayah Khaybar. Yang wilayah Khaybar ini adalah wilayahnya orang Yahudi. Nah, dalam pembahasan yang lalu saya sudah singgung tentang bagaimana Rasulullah SAW selain menaklukkan wilayah itu, maka anak dari kepala sukunya, yaitu Sofiyah binti Huyai, ya, bin Akhtab, itu kemudian dinikah oleh Nabi SAW. Ini juga merupakan strategi yang dilakukan Rasulullah SAW, tentu dengan bimbingan wahyu. Nah, kembali kepada kisah Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, kisah Khaybar wa adluhu ma'a yahudiha wa qawluhum. Jadi bagaimana kisah tentang Khaybar, keadilan Abdullah bin Rawahah terhadap orang Yahudi. Ini jadi keadilan Abdullah bin Rawahah terhadap Yahudi. Nanti ada pelajaran penting yang kita bisa ambil dari sini. Ada pelajaran penting yang kita ambil di sini, bagaimana seorang pemimpin memperlakukan orang yang sekalipun orang itu dibenci. Nah, ini penting, ya. Jadi jangan sampai karena kita benci kepada orang itu, maka kemudian kita kebijakannya, tindakannya dan sebagainya. Ini kita belajar dari kisah Abdullah bin Rawahah. Bihadza qamatis samawat wal ard, kata mereka. Jadi orang Yahudi itu saking kagumnya mereka kepada Abdullah bin Rawahah, dengan cara seperti inilah maka langit dan bumi ini akan tetap tegak, katanya. Saking adilnya Abdullah bin Rawahah. Nah, jadi memang kalau orang itu memerintah dengan adil, langit dan bumi ini nggak akan runtuh. Tapi kalau orang itu tidak adil, ibaratnya begitu, langit dan bumi ini akan runtuh. Nah, ini yang ngomong orang Yahudi ini. Ya, yang ngomong ini orang Yahudi. Karena keadilan itu sesuatu yang bisa dinalar oleh akal. Jadi adil itu semua orang suka, mau orang Islam mau orang non-Islam suka dengan keadilan. Nggak usah pakai dalil. Ya, kenapa? Karena keadilan itu sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia. Nah, jadi kalau orang itu punya fitrah dan fitrahnya itu benar, maka pasti orang itu suka keadilan. Orang itu akan benci dengan kedoliman. Itu fitrah. Karena itu orang Yahudi, ketika yang memerintah itu orang Islam dan itu adil, meskipun agamanya berbeda dengan dia, subhanallah, orang Yahudi itu pun memuji setinggi langit pejabat tadi. Nah, ini luar biasa. Akhraj al-Bahaqi an Ibnu Umar, Imam al-Bahaqi telah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Fadzakar al-hadis, maka ya di sini Al-Bahaqi kemudian menceritakan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar tadi itu dituli dengan panjangnya fi kisah Khaybar, dalam kisah Khaybar. Tapi hadis ini kemudian dipotong oleh penulis kitab ini, oleh mu'alif, ya. Wa fihi, dan di dalam riwayat itu disebutkan kana Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhu ya'tihim kula amin. Abdullah ibn Rawahah itu mendatangi mereka. Apa yang dilakukan Abdullah ibn Rawahah? Nah, ini saya ingin jelaskan sedikit. Di zaman Islam, orang yang diangkat menjadi pejabat oleh kepala negara di pusat, dia diutus ke daerah, ada kalanya mereka diberi kewenangan umum. Nah, itu kemudian disebut dengan wilayah amah, diberi kewenangan umum. Ada yang kewenangannya itu khosoh, kewenangannya tertentu. Maka ada istilah dalam kitab-kitab fikih itu ada namanya waliyus sholah, waliyus zakah. Nah, itu ada yang waliyus sholah wa waliyus zakah. Nah, ini
Apa nih maksud dengan walius sholah? Walius sholah itu berarti orang yang diangkat oleh kepala negara untuk mengurus pemerintahan di daerah. Nah, istilah sholat di sini bukan berarti dia hanya ngurus sholat, tidak. Itu. Kemudian yang kedua adalah wali zakah. Itu berarti orang yang diangkat oleh kepala negara, diutus ke daerah untuk ngurus soal dana saja, keuangan saja. Nah, ini untuk ngurus keuangan saja. Kenapa kok keuangan kepala negara mengirim orang khusus untuk ngurus keuangan? Karena di dalam sistem Islam, sistem keuangan itu tersentral, pusat, semua ke pusat. Itu. Jadi kepala daerah tidak boleh, mereka istilahnya semua dipegang sendiri. Kayak sekarang kan dengan otonomi daerah itu kan keuangan daerah semua dikelola sendiri, pegang sendiri semua. Nah, itu potensi korupsi luar biasa, dan kemudian potensi disintegrasi juga luar biasa. Apalagi kalau ditambah dengan mereka pegang tentara. Oh, ini luar biasa. Mereka bisa memberontak karena punya duit, karena punya tentara. Maka pada zaman Nabi, orang-orang yang di daerah ini, dia tidak mengelola dana seenak mereka secara langsung. Nah, sehingga Nabi mengirim orang dari pusat ke daerah. Untuk apa? Menghitung berapa yang harus mereka keluarkan, berapa mereka harus bayarkan kepada negara, nanti berapa daerah membutuhkan, akan diberi sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, itu cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka dalam kasus Abdullah bin Rawaha tadi itu bisa kita pahami seperti itu. Jadi beliau diutus oleh Rasulullah dari pusat untuk apa? Untuk mendatangi orang Khaybar, Yahudi Khaybar, dan Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Rawaha ini setiap tahun. Maka di sini disebutkan karena Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu ya'tihim kulla amin, mendatangi mereka setiap tahun. Fayakhrisuha, tugasnya Abdullah bin Rawaha itu apa? Menghitung berapa kadar, misalnya produktivitas tanah mereka, panennya berapa, ya. Ini yang dihitung oleh Abdullah bin Rawaha. Berarti Abdullah bin Rawaha ini ahli pertanian, ahli tanah, iya. Kalau nggak ahli pertanian, nggak ahli tanah, ya nggak akan mungkin diutus oleh Rasulullah. Atau minimal dia mengerti ilmunya, ilmu pertanahan, ilmu tentang pertanian, sehingga bisa menghitung berapa jumlah, misalnya kalau panen berapa ton, misalnya gandumnya berapa, ininya berapa. Itu Abdullah bin Rawaha yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk menyelesaikan itu. Ya, jadi di sini disebutkan fayakhrisu alaihim. Abdullah bin Rawaha menghitung itu, ya, yang menjadi kewajiban mereka. Summa yuzamminuhum syatra. Lalu kemudian sebagian itu diberikan kepada mereka. Jadi orang-orang penduduk di situ tadi itu tetap diberi hak mereka. Sebagian diberikan mereka, kemudian sebagainya lagi diserahkan kepada negara. Ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawaha. Fasyakau, kemudian orang-orang Khaybar, orang-orang Yahudi itu mengadu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syiddata kharsihi, karena dianggap Abdullah bin Rawaha ini sangat disiplin, sangat ketat, dan istilahnya tidak ada toleransi. Ya, tidak ada toleransi, maksudnya ya kalau segini ya segini, misalnya begitu, dan nggak bisa dibujuk-bujuk, nggak bisa dirayu-rayu, nggak bisa dinego, misalnya gitu. Karena ini menyangkut soal ini haknya negara dan ini haknya mereka. Clear persoalan. Yang terjadi apa? Orang Yahudi ini waradu ayarsyuahu, mereka ingin menyuap Abdullah bin Rawaha. Jadi orang-orang Yahudi ini ingin menyuap Abdullah bin Rawaha. Ya, supaya apa? Supaya apa yang dibayarkan kepada negara tadi itu bisa dikurangi dan lebih banyak kepada mereka. Ini Yahudi. Ya. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawaha? Faqala, kata Abdullah bin Rawaha, ya a'da Allah, wahai musuh Allah, tud'imuni as-suhta,
kalian ingin memberi makan aku dengan harta haram. Nah, ini as-sukhut itu harta haram. Jadi Abdullah bin Rawahah langsung marah karena mereka mau menyuap. Apa yang mereka mau suap? Ya. Apa yang mereka gunakan untuk menyuap Abdullah bin Rawahah? Dalam riwayat yang lain itu disebutkan ya, dalam kitab Nidamul Hukm fil Islam yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Abdul Qadim Zallum. Di situ disebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu rupanya mengumpulkan ya, kalung, anting, gelang perempuan-perempuan mereka itu, kemudian dikumpulkan. Setelah terkumpul mau digunakan untuk menyuap Abdullah bin Rawahah. Supaya apa? Abdullah bin Rawahah itu mau mengurangi ya, apa yang dibayarkan oleh mereka kepada negara, lalu kemudian mereka mendapatkan lebih banyak. Ini pikiran mereka. Tetapi Abdullah bin Rawahah mengatakan, ya a'da Allah, wahai musuhnya Allah, tut'imuni as-suhta, kamu mau memberi makan aku dengan harta haram ini. Katanya ditolak mentah-mentah. Wallahi, kata Abdullah bin Rawahah, laqad ji'tukum, aku ini datang kepada kalian diutus oleh siapa? Min indi ahabbin nasi ilayya, aku ini diutus oleh manusia yang paling aku cintai. Siapa maksudnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Rawahah diutus oleh manusia yang paling dicintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala antum, nah ini yang ingin saya ceritakan tadi. Jadi di satu sisi Rasulullah sangat dicintai oleh Abdullah bin Rawahah. Sebaliknya orang Yahudi, wala antum abghadu ilayya min iddatikum minal qirada wal khanazir, dan kalian adalah makhluk atau manusia yang paling aku benci. Ini ya, ketimbang kalian dijadikan sebagai kera dan khinzir. Maksudnya dibandingkan kera dan khinzir yang binatang itu, kalian ini orang-orang Yahudi, perangainya, sifatnya, karakternya lebih aku benci. Ya, ini kata-kata Abdullah bin Rawahah. Jadi satu sisi beliau diutus oleh orang yang paling dicintai, di sisi lain menghadapi kaum, menghadapi umat yang paling dibenci. Nah, nanti pelajaran menariknya apa? Pelajaran menariknya apa? Nah, ini pelajaran menariknya. Abdullah bin Rawahah mengatakan begini, meskipun begitu, wala yahmiluni bughdi iyakum, tetapi kebencianku kepada kalian tidak membawa aku. Nah, ini yang menarik. Jadi beliau itu diutus oleh manusia yang paling dicintai kepada orang yang paling dibenci, tetapi kebencian beliau kepada orang itu, kaum itu, tidak membuat beliau wa hubbi iyahu, kemudian cintaku kepada Nabi. Maksudnya kalau ditakar ini ya, kan beliau ini kan sebagai posisi di tengah, di satu sisi mengemban tugas dari Nabi, di sisi lain beliau menghadapi rakyat, kan begitu ya kan. Maunya orang Yahudi ini mau nyuap ini supaya apa? Dia memihak ke sini, kan begitu ya, tidak memihak ke sini. Apa kata Abdullah bin Rawahah? Ini kan godaan, ini godaan setan ya kan, godaan setan. Dibujuk dengan mau disuap dengan harta yang begitu banyak tadi. Terus beliau mengatakan begini, aku ini diutus oleh orang yang paling aku cintai, dan kalian itu adalah orang yang paling aku benci ya. Tetapi meskipun aku ini benci kepada kalian, dan yang mengutus aku adalah orang yang paling aku cintai, tidak berarti kemudian aku, kata beliau, ala a'dilu alaikum, tidak berarti kemudian aku tidak akan berbuat adil kepada kalian. Nah, ini kalimatnya. Jadi beliau itu diutus oleh orang yang paling dicintai kepada orang yang paling dibenci, tapi kebencian beliau kepada orang Yahudi itu tidak membuat beliau berbuat tidak adil kepada mereka. Nah, ini penting ya. Jadi begitu seorang pejabat menjadi pejabat, maka dia harus bersikap adil. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Abdullah bin Rawahah? Ini kan filosofi. Kepala daerah itu kan posisinya di tengah, di atas ditekan, di bawah
genjat ya kan, dari di bawah ini dorong supaya memihak kepada mereka, tapi yang dari atas nekan dia, posisi dia seperti apa di tengah. Tapi beliau mengatakan saya harus adil, meskipun saya mencintai Nabi dan saya membenci kalian, tidak berarti kemudian saya dalam tanda petik itu berbuat tidak adil kepada kalian. Ini luar biasa ya, ini luar biasa. Makanya kemudian apa yang beliau sampaikan kepada mereka setelah mereka melakukan upaya untuk menjawab Abdullah bin Rawaha, kemudian Abdullah bin Rawaha mengatakan seperti itu tadi kepada mereka. Abdullah bin Rawaha kemudian menolak mentah-mentah suap mereka, harta mereka, dan menjalankan tetap ya dengan keputusannya, yaitu separuh tadi itu memberikan hak mereka dan separuhnya lagi diserahkan kepada negara. Ini luar biasa, tidak tergoyahkan oleh suap mereka. Nah, ini pelajaran pentingnya. Dan yang kedua tadi, beliau tetap bisa bersikap adil meskipun kepada orang yang paling dibenci. Nah, pertanyaannya begini, kenapa beliau bisa bersikap adil padahal kepada orang yang paling dibenci? Nah, ini karena ada takwa. Karena ada takwa. Jadi jangan dikira orang Yahudi, orang Nasrani nanti ketika di padang mahsyar, ya, ketika mereka menjadi rakyat kita, menjadi orang yang kita layani, ya, katakan kita dalam posisi menjadi pejabat, kemudian mereka nanti dia menuntut di akhirat di hadapan Allah, mereka bisa menuntut juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira itu. Nah, ini yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti. Jadilah kamu itu wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, qawwamina lillah. Ya. Jadi kalau kita itu menegakkan keadilan, menegakkan hukum, maka tegakkanlah hukum itu seadil-adilnya. Kalau menjadi saksi, jadilah saksi yang seadil-adilnya. Kalau menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang seadil-adilnya. Itu perintah ayat tadi. Ya. Kemudian Allah mengatakan apa? Allah mengatakan wala yajrimannakum, ya, sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kita kepada suatu kaum itu membuat kita kemudian akhirnya yajrimanna itu dari kata ya jaroma, ya. Jadi kita itu karena nggak suka, akhirnya apa? Orang itu kita kriminalisasi. Ya. Ini sikap yang tidak adil. Karena kita nggak suka, karena kita karena kita marah karena dia, akhirnya kita kriminalisasi dia. Nggak boleh. Maka apa kata Allah? I'dilu. Ya, berbuat adillah kamu. Jangan menegakkan hukum karena kebencian. Jangan menegakkan hukum meskipun orang itu kita benci, tapi tegakkanlah hukum itu bukan berdasarkan kebencian. Gitu. Orang Yahudi itu kan dibenci oleh Abdullah bin Rawaha, tapi Abdullah bin Rawaha ketika menegakkan hukum itu bukan berdasarkan kebencian, ya kan? Beliau tetap adil. Apa yang menjadi haknya Abdullah bin Rawaha diberi, apa yang menjadi haknya orang Yahudi tadi diberikan oleh Abdullah bin Rawaha, meskipun orang Yahudi itu orang yang paling dibenci. Ini ayatnya, ya. Nah, ini penting, pelajaran ini penting. Nah, karena itu penegak hukum itu harus bisa membedakan hukum di satu sisi dan perasaan. Itu. Jangan sampai urusan-urusan di luar hukum itu dibawa. Ini ayatnya. Ya. Nah, pelajaran dari Abdullah bin Rawaha ini luar biasa, masya Allah. Makanya apa yang terjadi? Abdullah bin Rawaha adil. Beliau tidak pandang bulu apa yang menjadi haknya orang Yahudi diberikan seperti yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu ketentuan hukumnya. Beliau disuap tidak mempan, ya, untuk apa? Berpihak kepada mereka. Karena orang nyuapkan tentu berpihak kepada mereka. Ini juga luar biasa. Maka kemudian apa yang terjadi? Orang Yahudi itu sendiri yang mengatakan, apa kata mereka setelah mereka melakukan berbagai manuver dan melihat bagaimana keadilan Abdullah bin Rawaha? Kata mereka apa? Qalu
bihadza qamatis samawati wal ard. Kalau begini sistem Islam, hukum Islam ditegakkan, maka langit dan bumi ini selamanya akan tegak, katanya. Subhanallah. Langit dan bumi ini selamanya akan tegak. Kenapa langit dan bumi ini akan tegak? Karena pejabatnya adil, sistemnya adil. Itu yang diambil dari kisah Abdullah bin Rawahah tadi. Dan itu orang Yahudi yang ngomong. Yang ngomong itu orang Yahudi. Bagaimana keadilan sistem tadi itu mereka akui. Nah, jadi pertanyaannya kemudian tadi, apa yang menjadikan Abdullah bin Rawahah bisa seperti itu? Karena takwa. Ini karena ketakwaan tadi, ya. Ini, gitu ya. Maka di dalam surat Al-Maidah ayat 8 tadi Allah mengatakan wattaqullah. Nah, itu kuncinya. Jadi i'dilu wa aqrabu littaqwa. Bersikaplah adil kamu karena adil itu mendekati takwa. Kemudian Allah menutup ayat itu dengan mengatakan wattaqullah. Takwalah kamu pada Allah. Nah, itu nanti nyambung dengan poin berikutnya. Ya, terkait dengan bagaimana Abu Bakar ketika menjadi khalifah, karena ketakwaannya itu, ya, beliau takut sekali. Sampai dalam riwayat berikutnya ini saya akan bacakan satu lagi, ya, satu riwayat ini nyambung dengan pembahasan tadi, katanya dengan takwa, karena takwa itu salah satu poin utamanya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam riwayat ini disebutkan khauful al-khulafai radhiyallahu anhum. Jadi bagaimana para khalifah itu takutnya setengah mati kepada Allah. Yang termasuk pejabat-pejabat khalifah tadi takutnya setengah mati kepada Allah. Ini adalah hadis ad-Dhahhak fi khaufi as-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi hadis dari ad-Dhahhak tentang takutnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Akhraja Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah telah mengeluarkan riwayat wa Hannad wal Bahaqi an ad-Dhahhak. Hannad dan Al-Bahaqi dari ad-Dhahhak qala Ra'a Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tayran waqifan ala syajarah. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq itu melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu melihat seekor burung. Burung itu nangkring di atas pohon. Ya. Faqala, maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan apa? Tubalaka ya tayr. Beruntunglah kamu wahai burung, katanya. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Beruntung kamu wahai burung. Wallahi, demi Allah, lawadattu anni kuntum mithlaka. Demi Allah aku ingin kalau bisa seperti kamu. Taqwa ala syajari. Ya, apa namanya? Hinggap di pohon. Wa ta'kulu minats thamari, dan makan dari. Jadi kamu bisa hinggap di pohon, makan buahnya. Summa tatiru wa laysa 'alaika hisabun wala adab. Kamu bisa terbang kemana saja bebas. Kamu tidak akan dihisab oleh Allah, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Enak sekali jadi burung. Ya kan? Enak sekali jadi burung. Ya, bisa terbang kemana-mana, bisa mencolok ke sana kemari, ya, menikmati kebebasan yang masya Allah luar biasa. Bisa makan buah, bisa ini itu. Nggak ada hisab, nggak ada adab nanti. Hidup sama seperti kita hidup, ya kan? Hidup sama seperti kita. Ya, mereka punya anak, kita punya anak. Mereka punya rumah, kita punya rumah. Ya, sama seperti kita. Cuma bedanya apa? Kita diberi akal, kemudian kita dengan akal kita diberi taklif hukum yang tidak diberikan oleh Allah kepada burung, kepada binatang yang lain, kepada makhluk yang lain. Dan karena itulah maka kemudian kita akan dihisab oleh Allah, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau tidak bisa, kalau kita gagal mempertanggungjawabkan hisab kita di hadapan Allah, kita akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Wallahi, kata Abu Bakar, lawadattu anni kuntu syajarah. Demi Allah, aku berharap kalaulah aku ini, atau seandainya aku ini menjadi sebatang pohon. Ila janibit tariq, yang pohon itu berdiri di sebelah atau di samping jalan. Marra alayya jamalun, ada seekor unta melintasi aku. Fa'akhadani, lalu dia mengambil aku, menggunakan aku tempat untuk berteduh. Fa'adkhalani fahu, kemudian aku dimasukkan di mulutnya. Maksudnya apa? Unta tadi mungkin memakan daunnya, mungkin memakan buahnya. Aku pengen jadi seperti itu. Falakani summa istarani, summa isdadarani, kemudian unta itu mengunyah,
kemudian jadi memakan kemudian mengunyahnya. Summa akhrajani, kemudian mengeluarkan aku fa'aran dalam bentuk kotoran, walam aku basyaran, dan aku bukan siapa-siapa, aku bukan manusia, kata Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, beliau saking takutnya dengan hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kalau bisa jadi pohon saja, jadi burung saja, ya, kalau perlu dimakan oleh unta enggak apa-apa, ya, kemudian setelah itu jadi kotoran unta enggak apa-apa, bukan manusia. Masya Allah, sampai begitu Abu Bakar. Di dalam kitab Ibni Fathaweh, wa inda Ibni Fathaweh fi Rajal, dalam kitabnya Rajal nama kitabnya, meskipun di sini disebut dengan sebutan Al-Wajal tapi dikoreksi ya, Ar-Rajal. An Idhaq Ibn Mujahid qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, wa nadhara ila usfur, Abu Bakar As-Siddiq suatu ketika melihat usur itu burung emprit. Abu Bakar As-Siddiq melihat burung emprit. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Tubalaka ya usur, beruntunglah kamu wahai usfur, kata Abu Bakar. Ta'kulu minats thimar, kamu makan buah. Wa taturu fil asjar, kamu bisa terbang ke pohon, dari satu pohon ke pohon yang lain. La hisaba 'alaika wala adab, kamu enggak dihisab, enggak diadab sama Allah. Masya Allah. Wallahi, demi Allah, lawadatu anni kabas yusamminuni ahli, demi Allah kalau seandainya aku ini menjadi kambing biri-biri, katanya, demi Allah kalau aku ini menjadi kambing biri-biri, kemudian aku ini digemukkan oleh keluargaku, fa idza kuntu a'dam ma kuntu wa asminahu yadbakhuni, kemudian kalau aku ini membesar dan kemudian ya wa asmanahu, dan kemudian keluargaku tadi itu menggemukkan gibas tadi itu, maka apa? Yadbakhuni, kemudian mereka menyembelih aku. Jadi beliau sampai berpikir enak ya jadi kambing itu, dikasih makan, digemukkan menjadi besar, kemudian setelah itu disembelih. Fayaj'aluna ba'di, mereka menjadikan sebagian tubuhku syawa, disate, ada yang sate. Masya Allah, beliau pengen menjadi kambing yang disate. Wa ba'di qadi, dan ada yang di suwir-suwir ya, yang di potong kecil-kecil, kemudian ya Masya Allah. Summa akaluni, kemudian mereka memakan aku. Summa alkuni adirah fil khushi, ada yang mungkin dimuntahkan, ada yang mungkin dibuang jadi kotoran dan sebagainya. Wa inni lam akun khuliqtu basyaran, dan aku kalau bisa meminta tidak ingin diciptakan menjadi manusia. Masya Allah. Abu Bakar seorang khalifah Rasulullah yang begitu zuhud, begitu wara, ya, takutnya Masya Allah. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad itu disebutkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berkata Abu Bakar As-Siddiq, wadittu anni sya'rah fi janbi abdi mu'minin, demi Allah aku pengen sekali menjadi rambut, ya, menjadi rambut yang ada di janbi abdin mu'min, bagian tubuh orang mukmin, hamba Allah yang mukmin. Masya Allah. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini kaitannya dengan apa? Dengan rasa takut tadi. Kaitannya apa? Dengan ketakwaan tadi. Takwa kepada Allah. Jadi orang yang punya ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia merasa bahwa dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang apapun yang dia dapatkan dari Allah. Itu namanya hisab. Ya, itu namanya hisab. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah, karena dia akan mempertanggungjawabkan apapun yang Allah berikan kepada dia, dan itu dihisab oleh Allah nanti. Dia nggak bisa macam-macam. Dia mau nggak adil nggak bisa. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawaha tadi. Mau tidak adil, hatta kepada orang yang paling dibenci pun nggak bisa. Kenapa tidak bisa tidak adil kepada orang yang dibenci sekalipun? Karena ada takwa, ada iman, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya, kenapa orang itu begitu sadis ya, kepada orang yang entah itu apa masalahnya dia dengan orang tadi itu? Ini karena kebencian yang enggak jelas. Selain itu juga karena tadi tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada ketakwaan kepada Allah. Ketika tidak ada rasa takut pada Allah, tidak ada ketakwaan pada Allah,
Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi kemudian melakukan kedoliman demi kedoliman. Padahal Nabi mengatakan ad-dulmu dulumat, kedoliman di dunia itu menjadi kegelapan nanti pada hari kiamat. Jadi orang yang dolim sehebat apapun dia, pada hari kiamat itu dia akan berada dalam kegelapan. Na'udzubillah, subhanallah. Nah ini Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil pada pagi hari ini, ya, terkait dengan bagaimana keadilan seorang pejabat yang diutus oleh Rasulullah SAW, dan bagaimana takutnya pengganti Rasulullah yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau, setelah beliau menjadi seorang khalifah, kepala negara, dan beliau takut sekali. Padahal Abu Bakar As-Siddiq ini Masya Allah, ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Abu Bakar meninggal itu, Abu Bakar nggak meninggalkan apa-apa. Bapak sekalian, Abu Bakar tidak meninggalkan apa-apa, ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu dalam wasiatnya itu disebutkan, beliau itu kan ketika menjadi kepala negara itu ada baju uniform, ya, baju tugas, ya, baju tugas itu. Dalam wasiatnya beliau sampaikan, ini serahkan kepada Baitul Mal, ini bukan baju beliau, serahkan pada Baitul Mal. Ada gentong yang dipakai untuk mandi, semuanya suruh kembalikan. Kemudian ada berapa koin yang suruh mengembalikan. Enggak meninggalkan warisan sama sekali pada keluarganya. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Padahal beliau itu dulunya pengusaha, ya kan, pengusaha kaya raya, ya, sehingga beliau bisa membebaskan Bilal, bisa membebaskan sahabat yang teraniaya. Ini gambaran tentang kehidupan seorang sahabat, ya, yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena kezuhudannya, karena kewaraannya yang luar biasa tadi. Dan itu sampai ketika beliau menjadi khalifah, seperti itu pilihan hidup Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, jadi ini semuanya sekali lagi karena apa? Takwa. Maka dalam surat Al-Maidah ayat 8 tadi itu jelas sekali di situ, ya, wattaqullah. Perintahnya itu wattaqullah, wattaqullah. Takwalah kamu pada Allah, ya. Takwalah kamu kepada Allah. Karena itu kata kuncinya yang membuat kita bisa adil meskipun terhadap orang yang tidak kita sukai. Ini juga penting, ya. Makanya dalam konteks kita membangun rumah tangga juga begitu. Ini bukan hanya untuk pejabat hadis ini, tapi untuk kita menjadi guru yang adil, menjadi orang tua yang adil, adil kepada semua, kepada istri, kepada anak. Kita punya anak berapa, adil pada semuanya, jangan membeda-bedakan, ya. Ini penting, ini pelajaran tentang keadilan, ya, pelajaran tentang keadilan, memberikan perhatian, ya, yang sama, ya. Ini tentang keadilan yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat tadi, dan itulah yang diajarkan oleh Islam sebagai sebuah sistem, sebagai sebuah peradaban yang agung. Saya kira itu Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, semoga kajian kita pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita menjadi orang-orang yang adil. Dan adil itu dimulai dari pikiran kita, ya, adil itu dimulai dari pikiran kita. Kalau kita pikirannya sudah tidak adil, maka tindakan kita, kebijakan kita itu juga tidak akan bisa adil. Perasaan boleh tidak suka, tapi pikiran harus tetap adil, ya. Maka seorang pemimpin yang adil, meskipun dia marah, meskipun dia tidak suka, tapi dia tetap harus bisa menyembunyikan itu. Keputusan yang keluar dari pikiran dia, karena dia diminta pertanggungjawaban Allah, karena akal yang diamanahkan Allah kepada dia. Itu. Jadi jangan sampai karena kebencian, makanya tadi itu, ya, Allah melarang kita yajrimannakum sana'anu qaumin, itu. Jadi kita tidak boleh karena kebencian kepada suatu kaum sehingga kemudian membuat kita memusuhi mereka, mengkriminalisasi mereka. Naudzubillah, summa naudzubillah, ya. Ini berat hisabnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Kalau ada yang mungkin ingin menyampaikan sesuatu atau pertanyaan atau apapun, silakan dari materi yang sudah disampaikan tadi. Fadhil. Silakan kalau ada.
Pak Yazid tadi sedang ngangkat-ngangkat. Iya. 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 Iya, jadi pertanyaannya kenapa kok para pemimpin ketika itu legasinya banyak tapi mereka tidak punya warisan untuk keluarganya, ya kan? Jadi begini, bahkan kalau kita bicara dalam konteks jihad itu, coba kita bayangkan jihadnya para sahabat bersama Rasulullah itu kalau kita hitung berapa puluh kali, ya. Kalau kita lihat perang besar dan kecilnya itu hampir 79 kali. 79 kali. Ya. Itu selama 10 tahun. Berarti nalarnya hampir setiap 1 tahun berapa kali mereka berjihad? 8 kali. 8 kali mereka berjihad. Ya kan? Terus gimana anaknya? Gimana keluarganya? Terus kalau nanti meninggal gimana, menjadi syahid gimana? Gitu. Nah, ini masyarakat yang dibangun oleh Islam. Ini yang disebut dengan al-mujtama al-islami. Masyarakat Islam itu, Pak, pikirannya Islam, perasaannya Islam, sistemnya Islam. Saya ingin gambarkan bagaimana indahnya masyarakat Islam itu. Ya. Jadi ini miniatur surga kecil istilahnya, miniatur surga kecil lah, gitu. Kalau kita bayangkan di akhirat itu kan nggak ada orang hasad, nggak ada orang dengki, nggak ada. Di akhirat itu nggak ada orang cemburu, nggak ada di akhirat itu. Dengki cemburu itu kan diharamkan di dalam Islam kan. Maksudnya dengki ya, cemburunya sih lain lagi nanti. Dengkinya itu kan nggak boleh dalam Islam, ya kan? Nah, jadi coba bayangkan di surga itu nggak ada begitu, makanya orang di surga itu menikmati luar biasa. Nah, masyarakat Islam itu miniatur itu. Coba bayangkan kalau di masyarakat itu nggak ada orang hasad, nggak ada orang dengki, enak nggak kira-kira? Nah, pertanyaannya begini, bagaimana orang itu menjadi tidak dengki? Kalau bahasa Jawanya itu selain ta'awun itu teposliro tadi. Jadi ta'awun itu kan berarti hubungan di antara sesama mereka. Teposliro itu sebelum diminta itu dia sudah memberi. Jadi ada rasa. Maka Nabi SAW mengajarkan pada para sahabat. Misalnya contoh dalam satu hadisnya, la yu'minu ahadukum man bata syab'an wa jaruhu jau'an. Ini tetangga tidak beriman salah seorang di antara kalian. Malam hari dia artinya melewati malam itu dalam keadaan dia kenyang, sementara tetangganya kelaparan, nggak bisa tidur. Tidak beriman orang seperti itu, kata Nabi. Itu kan berarti apa? Teposliro. Maka Nabi SAW ketika di rumahnya ada sisa makanan, dicari tetangganya siapa yang dibagikan. Zaman dulu nggak ada kulkas, ya, nggak ada yang nyimpen makanan basi itu. Berarti apa? Langsung, ya, apa yang ada langsung distribusi. Nyimpan daging, ya kebayang daging nggak ada kulkas gimana coba? Luar biasa, ya kan? Ini masyarakat. Makanya kewajiban kalau tadi digambarkan zakat, infak, sedekah. Zakat itu instrumen itu hanya sebagian kecil, Pak. Zakat itu hanya instrumen sebagian kecil. Yang paling besar itu sebenarnya tadi dibangkitkan oleh tadi itu teposliro tadi itu, yang dengan begitu kemudian dia sedekah, dia infak, enggak terbatas itu jumlahnya. Tapi pertanyaannya begini, bagaimana caranya orang itu bisa infak, bisa sedekah tidak terbatas? Itu pertanyaan berikutnya. Berarti kan akidahnya harus benar. Akidahnya harus benar. Loh, ada orang itu yang penghasilnya miliaran, infaknya kalah sama orang penghasilannya nggak jelas. Pertanyaannya kenapa? Akidah, Pak. Soal akidah.
keyakinan kepada rizki yang gaib. Ini yang sering saya katakan, keyakinan kepada rizki yang gaib. Ada orang yang penghasilannya banyak, dia mau nyekolahkan anaknya ke luar negeri atau kuliah, nggak berani karena dia hitung secara matematik, pusing dia. Sementara ada orang yang nggak punya apa-apa, dia bisa menyekolahkan anaknya kemana-mana. Kenapa? Karena dia nggak pernah ngitung rizki. Itu berarti soal apa? Filosofi. Soal apa? Cara berpikir, soal mindset, soal apa? Keyakinan pada rizki yang gaib. Nah ini. Coba bayangkan kalau keyakinan pada rizki yang gaib itu ada, masyarakatnya seperti itu, nggak ada yang takut, Pak. Sekarang kenapa ada orang kaya infak takut? Nanti kalau saya miskin siapa yang nyantuni saya? Itu masalahnya. Kenapa dia takut seperti itu? Karena perasaannya tidak islami, karena pikiran yang berkembang di masyarakat tidak islami, karena sistem yang berkembang di masyarakat tidak islami. Ini yang saya katakan tadi, masyarakat Islam itu miniatur surga, Pak. Miniatur surga di dunia, Masya Allah. Itu gambarannya. Makanya itulah Islam, itulah sistem yang disebut dengan sistem khilafah ala minhajun nubuwah, miniatur surga di muka bumi. Indah sekali. Jadi kalau seperti itu tadi, maka Masya Allah, dahsyat sekali. Jadi itulah yang menjadi jawaban kenapa zaman dulu orang tidak takut meninggalkan keluarganya, nggak punya warisan, perang-perang saja, nggak takut dengan urusan keluarganya, karena dia tahu ada sistem, dia punya keyakinan kepada Allah, urusan hidupnya, urusan keluarganya diserahkan pada Allah, tapi pada saat yang sama ada sistem, ya kan, yang membackup hidup dia. Itu kemudian pikiran, perasaan islami semua. Contoh misalnya begini, terus nanti kalau saya meninggalkan istri saya, siapa yang akan ngurus? Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat menikahi janda-janda sahabatnya ketika mereka menjadi syahid. Itu bukan karena seksual, Pak, bukan. Ini bentuk social responsibility, ya, tanggung jawab sosial. Jadi bukan karena nafsu. Coba bayangkan, Ummu Salamah itu sudah tua, anaknya banyak, dinikah oleh Nabi untuk apa? Menyelamatkan keluarga sahabat yang ditinggal oleh sahabatnya ini. Nafkahnya ditanggung oleh Nabi, anak-anaknya diasuh oleh Nabi. Coba sekarang, ya, ini contoh orang mau poligami yang benar ini, ya, bukan karena nafsu, ya, yang benar, ya. Yang marah siapa pertama kali? Ibu-ibunya, ya kan? Ya, boleh jadi karena bapaknya motivasinya bukan karena itu, ya. Nah, ini karena pikirannya tidak islami, perasaannya tidak islami, sistemnya juga tidak Islam. Gitu. Jauh, Pak. Jadi itu, ya, gambarannya seperti itu. Makanya kalau kita menggambarkan Islam itu, Masya Allah. Jadi kalau ada orang nggak suka kepada Islam, benci kepada Islam, itu karena dia nggak ngerti bagaimana indahnya peradaban Islam itu. Ini baru contoh sedikit. Ya, kalau kita bicara dalam konteks fikih, ya, yang begitu luas kajiannya, itu nanti kalau kita rangkai satu-satu sebagai sistem itu dahsyat sekali, Pak, dahsyat sekali. Nah, masalahnya banyak di antara kita yang ngaji fikih nggak tuntas, ya, yang akhirnya dilihat hanya itu tok, yang lain nggak dilihat, sehingga akhirnya nggak bisa menjadi sistem. Itu masalahnya. Akhirnya apa? Gambaran tentang Islam sebagai satu sistem yang indah, yang kita gambarkan dari kayak miniatur surga di muka bumi tadi, itu nggak kelihatan. Itu loh, nggak kelihatan. Nah ini, nah itu Pak Yaza. Nah itu, saya kira itu. Ada lagi? Sudah syuruk, ya? Baik, ya, silakan Pak Maman, silakan Pak Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Setiap jengkal wilayah
umat Islam itu wajib kita jaga, wajib kita pertahankan. Dasarnya apa? Rasulullah SAW menyatakan, man kutila duna malihi fahuwa syahid, man kutila duna airdihi fahuwa syahid, man kutila duna dinihi fahuwa syahid. Ini dasarnya. Jadi kalau ada orang terbunuh karena dia membela hartanya, membela harta di sini misalnya begini, ada maling mau masuk rumah kita, kita lawan untuk membela harta kita, kita mati syahid Pak. Ada orang penjajah mau masuk wilayah kita, negeri kita, kita lawan, kita mati syahid. Termasuk mempertahankan wilayah ini supaya tidak lepas, supaya tidak dikerat-kerat oleh orang kafir, itu adalah bagian dari mempertahankan harta, mempertahankan kekayaan kaum muslimin. Dan kalau orang itu mati karena mempertahankan harta tadi, maka dia mati syahid. Oleh karena itu Islam menjadikan masalah ini itu sebagai masalah yang disebut sebagai qadhiyah masiriyah. Apa qadhiyah masiriyah? Qadhiyah masiriyah itu adalah masalah yang untuk menyelesaikannya itu pilihannya adalah mati. Itu Pak. Ya, pilihannya itu adalah mati. Itu qadhiyah masiriyah. Ketika masalah separatisme itu tidak disikapi seperti itu, maka hampir pasti wilayah itu akan hilang. Itu yang dijelaskan oleh Islam. Maka kalau kita baca di dalam sirah Tarikhul Khulafa, ya, banyak kemudian kisah-kisah atau sejarah terkait dengan masalah seperti ini, ya, mulai dari mempertahankan wilayah, ya, termasuk kemudian bagaimana menyatukan kembali wilayah. Itu banyak sekali sejarah yang bisa kita lihat di dalam zaman keemasan Islam. Jadi intinya tidak boleh wilayah Papua ini lepas dari Indonesia, ya, hukumnya haram, mempertahankannya wajib, ya, dan itu harus diposisikan sebagai qadhiyah masiriyah. Nah, ini, ya, masalah yang menyangkut hidup dan mati. Nah, ini. Nah, tetapi ada soal lain yang saya ingin sampaikan. Kadang-kadang konflik di negeri kaum muslimin, di wilayah-wilayah itu muncul bukan karena dari dalam, tapi konflik itu ada faktor dari luar, ya. Nah, faktor dari luar ini harus diidentifikasi, ya, diidentifikasi. Misalnya kasus Papua itu, konflik di Papua itu bukan murni konflik di dalam, orang di dalam itu dipakai, gitu. Artinya ada kekuatan asing di luar itu yang memanfaatkan. Nah, ini yang harus dipahamkan, ini yang harus dipahamkan kepada mereka. Nah, maka dalam konteks ini pendekatannya adalah pendekatan politik, gitu. Jadi ada pendekatan militer seperti tadi, kemudian yang kedua ada pendekatan politik, gitu. Pendekatan politik itu apa? Misalnya, ya, terkait dengan masyarakatnya harus diedukasi supaya masyarakatnya itu pemikirannya meningkat, supaya ada kesadaran bahwa, misalnya contoh ya, Mahathir dulu waktu menghadapi gerakan reformasi zaman tahun 98, Mahathir itu melakukan edukasi politik dengan membuat baliho-baliho besar, ya, isinya baliho itu edukasi. Edukasinya apa? Di situ ada gambar, ada foto bagaimana akibat reformasi, saya kayak gitu, ya kan, yang gedung dibakar, mobil dihancurkan, macam-macam. Ini edukasi sebenarnya. Nah, dalam konteks itu mestinya pemerintah bisa melakukan dengan bikin
baliho-baliho kayak begitu, atau mungkin apa namanya, entah itu apa booklet atau apalah isinya. Kasus Timur Timur itu bisa menjadi pelajaran yang sudah lebih dulu mengalami ketimbang Papua. Ini kan bukti otentik. Nggak usah cerita sejarah yang lain. Ini cerita tentang Timur Timur yang dulu menjadi bagian dari Indonesia dan bagaimana kondisinya sekarang. Nah, itu edukasi. Edukasi ini penting dilakukan. Nah, mestinya ya Kominfo itu fokus di situ. Ya, jangan ngurusi yang lain gitu loh. Edukasinya itu untuk masyarakat yang seperti tadi, itu fokus, effort, teknologinya, semua kekuatannya bisa digunakan untuk itu. Gitu. Ya kan, daripada membicarakan yang lain atau daripada melakukan perkara-perkara yang lain. Ini kan sudah jelas. Ya kan? Termasuk mereka-mereka yang demo. Ya kan? Demo dan itu demo di depan mata membawa bendera bintang kejora macam-macam. Nah, jadi ini pelajaran penting. Jadi ada edukasi politik itu penting, tapi di sisi lain tadi terkait dengan tindakan ya yang tegas ya dengan menggunakan pendekatan militer itu juga merupakan tindakan yang secara syar'i dibenarkan, tapi itu tidak boleh berdiri sendiri. Ya, harus ada tindakan edukasi tadi. Nah, yang ketiga yang lebih penting lagi itu adalah bagaimana memastikan mereka tidak merasa didolimi. Itu penting, karena begitu ada perasaan merasa didolimi, ini yang menjadi bara api, ya kan? Nah, bagaimana tidak merasa didolimi tadi? Kan menang 90%, ya kan? Logikanya kan begitu, menang 90%, masa mereka masih ingin merdeka? Ada apa ini? Kan begitu. Perasaan tidak didolimi itu penting ditanamkan di masyarakat. Keadilan tadi itu, ketika orang itu merasa diperlakukan dengan adil, nggak akan ada muncul begitu. Kenapa sekarang gejolak itu terus-menerus muncul? Karena ada kedoliman. Kenapa ada kedoliman? Karena kekuasaan itu berpihak bukan kepada keadilan, bukan berdiri dengan hukum yang tegak, ya, tapi kemudian berpihak kepada kepentingan, berpihak kepada kroni dan sebagainya tadi. Itu yang jadi masalah. Nah, karena itu justru disinilah pelajaran yang penting dari kasus tadi Abdullah bin Roha. Dia benci kepada orang Yahudi dan dia mencintai Nabi, tetapi bicara tentang penegakan hukum tetap adil, tetap pakai nalar, nggak pakai perasaan. Itu. Nah, ini penting ya ketika menjadi pejabat tadi, Pak. Sehingga keadilan itu tegak, dan kalau keadilan tegak, insya Allah masyarakat itu tidak akan ada perasaan seperti tadi. Gitu, Pak ya. Baik, saya kira itu kita tutup majelis kita dengan doa kafarat majelis bersama-sama. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.